Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Buru Sembiring, NIM 1804117186, Grup F semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah khotbah ekspositori dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika dengan dosen pengampu Bapak Goklas Manalu MTH. Shalom bagi kita semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih-Mu Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang di surga, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sebagai pendengar Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh diubahkan Tuhan, dan kami boleh melewati kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini dapat kita buka pada Efesus 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-9. Efesus 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-9. Jikalau sudah menemukannya, saya bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Sejauh ini firman Tuhan. Adapun tema kita pada hari ini yaitu membangun keluarga harmonis yang berkenan di hadapan Allah. Membangun keluarga harmonis yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada masa kini banyak yang kita ketahui di sekitar kita, bahkan di luar lingkungan kita, banyak orang tua yang sulit menjalankan fungsinya yang sebenarnya. Bahkan saja tidak merasa sulit, saudaraku, tetapi banyak kita ketahui orang tua yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang benar di tengah-tengah keluarga. Dengan demikian, saudaraku, kita tahu banyak anak-anak juga merasa bingung bagaimana berlaku yang seharusnya sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Banyak anak-anak tidak tahu bagaimana posisinya di tengah-tengah keluarga tersebut. Saudaraku yang terkasih, relasi antara orang tua dan anak pada zaman sekarang ini menjadi suatu relasi yang tidak mudah kita jalani, di mana tekanan hidup membuat orang tua menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah demi mempertahankan hidupnya. Banyak juga kita ketahui, saudaraku, yang melakukan kekerasan. Misalnya orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, anak melakukan kekerasan terhadap orang tua. Itu berbagai bentuk alasan. Kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka, sehingga mereka melakukan berbagai kekerasan di dalam keluarga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang sering terjadi bahkan di dalam kehidupan Kristen juga, saudaraku. Tidak bisa kita sangkal
bahwa hubungan antara relasi orang tua dan anak banyak yang tidak baik disebabkan karena kekurangannya komunikasi yang baik. Nah, oleh karena itu saudaraku, melalui Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ini kita belajar, kita akan tahu bagaimana caranya membangun keluarga yang harmonis di hadapan Allah. Bagaimana sih keluarga yang harmonis di hadapan Allah, saudaraku? Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-1 sampai 9 ini ada beberapa poin yang harus kita pelajari agar kita menjadi keluarga yang harmonis dan yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama yaitu, saudaraku, membangun relasi yang baik antara orang tua dan anak. Itu boleh kita lihat, saudaraku, pada ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Di mana, saudaraku, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3 ini sangat ditekankan kepada kita sebagai anak untuk menghormati orang tua kita di dunia ini. Kita tahu, saudaraku, orang tua kita merupakan wakil Allah dari surga untuk kita hormati, kita patuhi, bahkan kita kasihi, saudaraku. Tuhan sangat menuntut kita pada ayat yang ke-1 sampai 3 ini, saudaraku, bahwasanya kita harus mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita. Sebagaimana kita patuh taat kepada Tuhan, kita terlebih dahulu harus menghormati kedua orang tua kita, saudaraku. Tetapi, saudaraku, pada ayatnya yang ke-4 ini dimaksudkan di sini yaitu mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Di sini Paulus menuliskan bahwasanya ayatnya yang ke-4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini Paulus menekankan, saudaraku, kepada orang tua, terkhusus kepada bapak kita, saudaraku, untuk mendidik dengan baik bagaimana anak itu agar sesuai dengan ajaran Tuhan, saudaraku. Saudaraku, mendidik anak merupakan perintah yang harus dilakukan, perintah Tuhan kepada orang tua yang harus kita patuhi, saudaraku. Sebagaimana orang tua, kita harus tahu bagaimana cara kita mendidik anak itu agar anak itu tidak lari dari hadapan orang Tuhan, saudaraku. Di sini orang tua perlu membuka dialog. Di sini orang tua perlu membuka dialog dengan anaknya sehingga semua memihak bisa saling memahami. Saudaraku yang terkasih, berikut ini ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana membangun relasi dengan orang tua. Ada seorang anak laki-laki yang senang bermain di bawah pohon apel besar setiap hari. Anak itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian juga pohon apel itu sangat mencintai anak itu. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya lalu tidur-tiduran di keteduhan rindang pohonnya. Waktu terus bergulir. Anak itu kini telah bertumbuh besar dan tak lagi bermain di bawah pohon apel itu setiap hari. Suatu ketika ia mendatangi pohon apel itu. Wajahnya tampak sedih. "Ayo ke sini bermain-main lagi," jawab pinta pohon apel itu. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak itu. "Aku ingin punya mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Maaf, aku tidak punya uang. Tapi kamu boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Lalu kamu bisa dapat uang untuk membeli semua mainan kesukaanmu." Suatu hari anak itu datang lagi. Pohon apel girang melihatnya datang. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel itu. "Aku tak punya waktu," jawab anak laki-laki yang sudah dewasa itu. "Aku harus bekerja untuk mengkeluargaku. Kami butuh rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau menolongku?" "Maaf, aku tidak punya rumah, tapi kamu boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu kok," kata pohon apel. Setelah itu anak laki-laki itu lama tak kembali lagi. Pohon apel merasa kesepian, sedih pada suatu musim panas.
Anak lelaki itu menempatkan batang hidungnya lagi. Pohon apel bersuka cita menyambutnya. Ayah bermain denganku lagi, kata pohon yang sudah jarang berbuah dan kekurangan dahan. Aku sedih, kata anak lelaki yang telah menua itu. Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar saja. Manakah kau memberiku sebuah kapal untuk berpesiar? Maaf, aku tidak punya kapal, jawab pohon apel tersebut. Memotong batang tubuhku dan menggunakan untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah. Lalu pergilah ia berlayar dan lama lagi tak kunjung menemui pohon apel. Setelah bertahun-tahun anak-anak tadi datang lagi. Maaf, kata pohon apel itu, aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu. Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu, jawab anak lelaki itu. Aku juga tak punya batang dan dahan yang bisa kau panjat, kata pohon apel. Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu, jawab anak. Aku tak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua ini dan sekarat, kata pohon apel sambil menitiskan air mata. Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak lelaki itu. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat, berteduh. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, baguslah kalau begitu. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Anak lelaki itu kini berusia senja itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel sangat gembira dan senyum sambil meneteskan air mata dalam bahagianya. Cerita ini menggambarkan bentuk umum relasi antara orang tua dan anak. Pohon apel merupakan analog dari keberadaan orang tua bagi anaknya. Orang tua digambarkan sebagai pihak yang selalu terbuka yang ditangani oleh sang anak, bersedia memberi berikutnya untuk anaknya. Apa yang menjadi aplikasi dari ilustrasi tersebut? Saudaraku, dari cerita ini kita hendak mau belajar bagaimana orang tua tidak kehilangan fungsi sebagai orang tua. Selalu ada waktu dan berkorban untuk anaknya, sehingga kita sebagai anak hendaklah menghormati orang tua kita, dan melalui cerita ini hendak mau menyampaikan bagaimana orang tua mendidik anak, juga bagaimana cara membangun relasi yang baik terhadap anak. Kita harus melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan orang tua melalui cerita ini, saudaraku. Oleh karena itu haruslah menghormati orang tua kita sehingga terjadi relasi yang baik antara anak dan orang tua. Nah, poin yang kedua, saudaraku, bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis di hadapan Allah. Yang kedua yaitu membangun relasi yang baik antara Tuhan dan hambanya. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di mana melayani Tuhan dengan tulus dan taat. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-5 sampai 8. Pada ayat yang ke-5, ketaatan yang Paulus maksudkan di sini ialah ketaatan yang benar. Ketaatan yang sesungguhnya. Ia menyebutkan ketaatan yang sama dengan ketaatan kepada Kristus. Hal itu berarti bahwa ketaatan hamba-hamba kepada Tuhan-Tuhan mereka yaitu ketaatan yang mereka dinyatakan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Pada ayatnya yang ke-6 diminta supaya seorang hamba jangan hanya di hadapan Tuannya saja mereka melakukan ketaatan, tetapi ketika di luar pengawasan tuannya pun haruslah melakukan ketaatan tersebut. Karena ketaatan yang demikian bukanlah ketaatan yang benar, tetapi yang palsu, ketaatan yang pura-pura. Nah, pada ayatnya yang ke-7, saudaraku, ia melanjutkan apa yang ia katakan pada ayatnya yang sebelumnya. Ayat ini sebenarnya tidak mengandung pikiran-pikiran yang baru. Ia sekali lagi dengan cara lain menuliskan sifat ketaatan yang hamba-hamba harus lakukan terhadap tuan-tuan mereka. Dan pada ayatnya yang ke-8, saudaraku, Paulus menginginkan kita, kamu tahu bahwa setiap orang baik
hamba-hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Formulasinya ini, ayat ini mengandung arti yang penting. Paulus bukan saja berhubungan dengan apa yang tidak mereka peroleh dalam hidup mereka di dalam dunia ini, tetapi sebaliknya, ia lebih mengingatkan mereka kepada kebenaran yang berlaku bagi tiap-tiap orang, bahwa yang baik akan menerima upah dari Tuhan. Masa depan setiap masyarakat terletak pada bagaimana anak-anak dibesarkan di dalam unit keluarga. Paulus menerangkan bagaimana tugas orang tua sebagai pendidik, yaitu mendidik anak-anak dalam kasih. Jangan sampai didikan orang tua menimbulkan amarah bagi mereka. Sungguh pun demikian, mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Begitu juga antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Terlebih lagi yang paling utama adalah bentuk ketaatan dan penghormatan yang kita tunjukkan untuk Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi sebagai buah ungkapan syukur kita atas kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, saudaraku, kita telah belajar bagaimana membangun keluarga harmonis yang berkenan di hadapan Allah. Paulus sudah mengajarkan kita melalui Efesus 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-9 ini, saudaraku, bagaimana caranya agar kita menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Allah. Bagaimana didikannya, bagaimana pengajarannya sudah diajarkan melalui Efesus 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini tadi, saudaraku. Untuk itu, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Biarlah keluarga kita menjadi cerminan di tengah-tengah lingkungan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudaraku, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain, ini merupakan cerminan kasih Tuhan yang mengalir bagi orang-orang lain, saudaraku. Marilah kita, saudaraku, menjadi berkat untuk orang sekitar kita. Amin. Marilah kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Allah, sehingga nama Allah semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih-Mu Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa yang di surga, kami telah belajar Tuhan bagaimana agar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis dan yang berkenan di hadapan Allah. Mari Tuhan, Engkau ajar-ajari kami Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau pimpin kami Bapa, agar kami boleh membentuk keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau lindungi juga keluarga kami Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga Tuhan, sehingga kami boleh patuh dan taat hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam nama-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.